Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Pemulung kreatif. Ketika berjalan-jalan, kita seringkali melihat tumpukan sampah. Seharusnya tumpukan sampah itu tidak akan mengganggu pemandangan seandainya ada orang-orang yang mau memperhatikan lingkungan ini. Mengingatkan saya ketika saya berada di Timika, saya menjadi seperti seorang pemulung, mengumpulkan kaleng-kaleng bekas, botol-botol plastik bekas, gelas-gelas aqua, plastik-plastik pembungkus, bahkan galon yang sudah pecah, serta kertas-kertas yang tidak dipergunakan lagi. Sampai gudang di sekolah kami menjadi penuh. Namun suatu hari benda-benda tak berguna itu, sampah itu menjadi barang-barang yang cantik. Saya mengajar anak-anak murid saya untuk menjadi kreatif, menggunakan sampah-sampah, mendaur ulang sampah sehingga dari barang yang tidak berguna menjadi berguna kembali. Barang-barang yang kami kumpulkan kemudian kami kumpulkan, dan suatu hari SD kami mengikuti lomba 3R dan ternyata kami mendapatkan juara yang pertama. Suatu hari seorang guru memberikan tugas kepada murid-muridnya. Jelaskan seperti apakah Tuhan menurut kalian. Untuk lebih mudahnya, lihatlah Tuhan sebagai Bapa. Minggu berikutnya, murid-murid sudah siap dengan jawaban masing-masing. Seorang anak yang papanya adalah seorang dokter berkata, Tuhan itu seperti dokter. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Guru dan teman-temannya memberikan tepuk tangan. Seorang anak hakim dengan bangga berdiri dan berkata, Tuhan itu seperti hakim. Ia adalah Tuhan yang adil dan memutuskan segala perkara di bumi, dan suatu saat seluruh manusia di muka bumi akan dihakiminya. Kembali terdengar suara tepukan tangan guru dan teman-temannya. Seorang anak berdiri dengan tersenyum dan bangga. Dia berkata, menurut aku, Tuhan itu seperti Bapakku, seorang arsitek. Tuhan sekarang ada di surga untuk menyediakan rumah buat kita semua. Dan kembali terdengar tepukan tangan meriah di kelas itu. Seorang anak berdiri dan berkata, Tuhan itu adalah seorang guru. Dia selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan apa yang baik dan benar. Tepukan tangan terdengar kembali. Seorang anak konglomerat berdiri dan dengan senyum bangga dia berkata, Tuhan itu raja paling tinggi di antara semua. Tuhan itu kaya. Semua yang ada di dalam dunia adalah miliknya. Tepuk tangan meriah kembali terdengar. Guru tersebut tersenyum ketika satu demi satu anak memperkenalkan seperti apa Tuhan di mata mereka dengan penuh semangat. Tinggal seorang anak yang dari tadi hanya terdiam mendengar jawaban dari teman-temannya. Sang guru kemudian bertanya dengan lembut, Samuel, menurut kamu siapakah Tuhan? Sang guru tahu anak ini tidak seberuntung teman-temannya yang lain dalam hal ekonomi dan cenderung lebih tertutup. Samuel berdiri perlahan dan suaranya begitu pelan sambil menjawab, Ayah saya adalah seorang pemulung. Jadi saya pikir
Tuhan itu seorang pemulung ulung dan kreatif. Sang guru dan teman-temannya terkejut. Kelas mulai ramai dengan protes yang terdengar karena Tuhan disamakan dengan pemulung. Sang guru menenangkan murid-murid dan bertanya kepada Samuel, "Mengapa kamu samakan Tuhan dengan pemulung?" Samuel mengangkat wajahnya dan menatap ke sekeliling sebelum akhirnya dia menjawab, "Karena Tuhan memungut sampah yang tidak berguna seperti saya dan menjadikan saya sebagai anaknya yang sangat berharga." Mendengar hal itu, sang guru meneteskan air mata dan dia memulai untuk bertepuk tangan diikuti oleh murid-murid yang lain. Saudara, bukankah benar Tuhan seperti seorang pemulung ulung yang kreatif? Tuhan memungut sampah seperti saya dan saudara. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ketika kita masih penuh dengan dosa, kita seperti barang yang rusak dan sudah sepantasnya menjadi penghuni tempat sampah, yaitu neraka. Tetapi oleh karena anugerah dan kasih-Nya kepada kita, Tuhan Yesus rela turun ke dalam dunia yang penuh dengan lumpur dosa untuk menarik kita, menyelamatkan kita keluar dan membebaskan kita dari lumpur dosa, mengubahkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seburuk atau serusak apapun kehidupan kita, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup kita, dan bertobat, tidak berbuat dosa lagi. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau kami ada sampai hari ini. Semua anugerah Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan kami, sehingga Engkau menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau memakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau ada di antara kami yang masih sampai hari ini harus bergumul dengan kehidupan kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, tolong kami tidak mampu melepaskan diri kami dari dosa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sang juru selamat dunia, Engkau pemulung sampah dunia ini, Engkau sanggup menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Darah-Mu menyucikan, menguduskan hidup kami, menjadikan hidup kami hidup yang baru di dalam Engkau, ciptaan yang baru untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hanya kepada manusia yang menyadari bahwa dirinya penuh dengan dosa dan mau bertobat, Tuhan Yesus akan menjadikannya manusia yang baru, yang berharga, menjadi ciptaan yang baru, hidup baru yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.